Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, ada satu kebenaran besar dalam hidup ini yang sering kita rasakan, namun terkadang enggan kita akui, yaitu hidup ini penuh dengan ujian. Ada saat ketika beban terasa terlalu berat, jalan hidup terasa buntu, hati menjadi sesak, dan pikiran terasa gelap. Pada saat itu, semua manusia tanpa terkecuali siapapun dia pasti membutuhkan pertolongan. Namun, pertolongan yang sesungguhnya, yang mampu mengubah gelap menjadi terang, yang mampu mengubah sempit menjadi lapang, yang mampu mengubah putus asa menjadi harapan, hanyalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tegaskan di dalam surat Ali Imran ayat 126. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum walitatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillahil azizil hakim." Yang artinya, dan Allah tidak menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sahabatku, ayat ini turun agar manusia selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia tidak bergantung kepada makhluk, sebab semua sebab hanya berjalan ketika Allah mengizinkan, ketika Allah menghendaki. Sahabatku, ketahuilah ada dua kunci pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat dan sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan resep pertama tentang bagaimana seorang mukmin membuka pintu nusrahnya, itu membuka pintu pertolongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Sahabatku sekalian, sholat bukan sekedar gerakan tubuh. Sholat adalah penghubung hamba dengan Rabb-Nya, tempat kita meletakkan segala beban di hadapan Raja seluruh alam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ketika beliau dilanda kesedihan, beliau segera berdiri mendirikan sholat, menegakkan sholat. Beliau tahu bahwa sholat adalah obat hati. Sholat adalah cahaya bagi akal yang sehat dan menjadi penolong terbesar dari setiap kesempitan hidup. Sahabatku sekalian,
Demikian pula para sahabat Nabi, mereka memahami hal yang demikian. Ketika menghadapi utang, ketika ada kezaliman dari manusia, ketika timbul penderitaan atau kesempitan dalam hal rizki, para sahabat lari bukan kepada manusia, tetapi mereka semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, timbul pertanyaan, mengapa sholat mendatangkan nusrah Allah? Kenapa sholat mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di dalam sholat kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam sholat kita menghinakan diri di hadapannya. Kita memohon dengan penuh kesungguhan, dengan sepenuh hati. Kita mohon pula kemudahan, dan kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sujud kita senantiasa berdoa, ya Allah mudahkan urusanku, ya Allah lunaskan hutangku, ya Allah jauhkanlah aku dari orang-orang yang zalim, ya Allah cukupkan aku dengan rizkimu. Dan Allah tidak pernah menolak hamba yang bersungguh-sungguh datang kepadanya. Sahabatku sekalian, para ulama menyebutkan bahwa pertolongan Allah tidak turun tanpa sebab, melainkan pertolongan Allah itu turun kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya. Maka kita akan jelaskan syarat-syarat atau sebab-sebab nusrah Allah, pertolongan Allah dari ayat Al-Quran maupun dari hadis Nabi. Sahabatku, sebab yang pertama, pertolongan Allah itu datang ketika kita ikhlas dan benar dalam amal ibadah kita. Rasulullah mengajarkan bahwa amal diterima jika memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, bahwa amalan tersebut benar sesuai dengan tuntunan Nabi, atau biasanya kita istilahkan dengan ittiba. Kemudian yang kedua, amal itu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, seseorang memiliki akidah yang benar, seseorang memiliki akidah yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu ada Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia mengerjakan kebaikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepadanya. Sahabatku sekalian, tanpa ikhlas, amal yang besar menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, dengan ikhlas, amal yang kecil bisa menjadi sangat besar dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya kita beramal menghadirkan ikhlas, karena keikhlasan itu akan menjadikan amal kita besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku sekalian, sebab yang kedua adalah takwa. Takwa akan menata niat kita. Takwa akan menata ucapan kita. Takwa akan menata rizki kita. Takwa akan menata makanan dan pakaian kita, dan juga langkah kehidupan kita. Sahabatku sekalian, takwa membuat hidup kita bersih
dari setiap kemaksiatan yang menghalangi datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabatku, sebab yang ketiga adalah istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 6. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Katakanlah, aku hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Sahabatku sekalian, istiqomah berarti berjuang menjaga konsistensi. Meskipun hal tersebut berat, maka kita harus berupaya untuk senantiasa istiqomah dalam kehidupan kita. Kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal istiqomah. Ya Allah, aku mohon kepadamu istiqomah. Maka orang yang istiqomah, Allah akan kuatkan. Sahabatku sekalian, sebab yang keempat adalah berpegang teguh pada ajaran Islam. Tidak memilih-milih mana yang mudah untuk kita ambil, yang sulit ya kita tinggalkan. Tidak mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Yang artinya, apakah kamu beriman kepada sebagian dan ingkar kepada sebagian yang lain, maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Sahabatku sekalian, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada orang yang tidak memilih agama, yang tidak mengambil sebagian dan meninggalkan yang lain. Tapi Allah akan menolong seorang hamba yang senantiasa tunduk secara total, secara menyeluruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku sekalian, kemudian sebab yang kelima adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu menguatkan hati, zikir menghidupkan jiwa dan juga menenangkan pikiran. Allah tegaskan hal demikian dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang, menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Sahabatku, tanpa zikir hati menjadi gelisah. Meski dunia kita penuh, meski kekayaan dunia kita miliki, namun dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi tenang. Meski dunia kita sempit, meski dunia kita kosong. Sahabatku, sebab yang keenam adalah kesabaran. Sabar bukan berarti pasrah, tetapi hakikatnya sabar akan menimbulkan kekuatan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung.
Sabar itu kunci terbesar pertolongan Allah SWT. Maka sahabatku, kita senantiasa sabar dan kuatkan kesabaran dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap kita menghadapi musibah, menghadapi kesempitan, menghadapi kesukaran hidup, apapun problem kita, maka kita sabar dan kuatkan terus kesabaran kita. Insya Allah itu akan menjadi sebab terbesar pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabatku, sebab yang ketujuh adalah jujur dalam semua urusan. Kejujuran itu syarat dengan keberkahan. Sahabatku sekalian, mari kita renungkan sabda Nabi Muhammad SAW mengenai kejujuran. Rasul SAW bersabda dalam hadis yang sahih, sebagaimana disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, ketika Rasulullah bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajul yasduku wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallah siddiqan." Yang artinya, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan menghantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah SWT sebagai orang yang jujur. Sahabatku, jika engkau ingin ditolong oleh Allah SWT, maka jadilah hamba yang dekat kepada Allah SWT. Engkau mendekat dengan sholat, engkau menguatkan dengan kesabaran, engkau menjernihkan amalmu dengan ikhlas, menjaga dengan takwa, menghidupkan hati dengan zikir, mengokohkan dengan istiqomah, dan membersihkan dengan jujur, maka pertolongan Allah akan turun di saat yang paling tepat, tidak cepat, tidak terlambat, tapi selalu tepat waktu. Sahabatku, hidup tanpa pertolongan Allah adalah hidup yang berat, tapi hidup dengan pertolongan Allah, meski penuh dengan ujian, meski penuh dengan rintangan, maka akan terasa ringan. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang dekat kepadanya. Semoga Allah memudahkan urusan kita, melapangkan rizki kita, menguatkan hati kita, dan memberikan cahaya dalam setiap langkah hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.